إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pagi hari yang berbahagia ini kembali kita bisa hadir dalam majelis yang mubarak ini di kajian kita setiap Sabtu yang keempat, kajian kitab Syarah Sama'ilin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita bersyukur kepada Allah sampai pada hari yang ke-11 atau 12 ya, ono sing 11 ono sing 12 niki dari bulan Muharram. Alhamdulillah kita hadir kembali di majelis yang mubarak ini. Kita lanjutkan apa yang telah kita bahas. Pertemuan terakhir kita telah membahas bab yang ke-32 dari kitab ini, yaitu bab maja fi sifati syurbi Rasulillah, bab riwayat tentang sifat karakteristik minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bab yang ke-33, babu maja fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab riwayat yang datang tentang wewangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu berwewangian, tentang berwewangiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala asy-syaikhu Syekh Abdul Razzaq ya bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, aqad al-musannif rahimahullah hadhihi tarjamata li bayani hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'atturi. Jadi musannif di sini penulis Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala membuat judul bab ini untuk menjelaskan akan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana beliau berwewangian, menggunakan wewangian. Dan memang secara fisik, memang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wangi, harum tanpa mengenakan wewangian. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitab Zadul Ma'ad, berkata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut thiba, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai wewangian, menyukai parfum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai wangian, menyukai parfum. Wala yazalu indah, dan tiada hentinya wangian itu ada di sisi beliau. Jadi beliau itu selalu wangi. Nah, selalu wangi. Warihuhu huwa min atyabir raihati, dan aroma beliau itu termasuk aroma yang paling wangi, aroma yang paling harum. Wa araquhu min atyabit tibi, dan keringat beliau itu termasuk sewangi-wanginya wewangian. Makanya kalau Nabi tidur berkeringat, keringatnya ditadai, ya, ditadai, dimasukkan botol begitu untuk dipakai jadi parfum. Awak dhewe keringeten sapa sudi. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau beliau tidur kemudian keluar
keringat bintik-bintik begitu. Nah itu ditadai sama sahabat. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Kenapa? Keringatnya itu wangi. Ya, rawal Imam Ahmad an Anas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas kala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, hubbiba ilayya minad dunya, telah dibuat cinta untukku atau kepadaku bagian dari dunia itu an-nisa'u, para istri, watibu, wewangian, waju'ilat qurratu aini fil salati, dan dijadikan penyejuk mataku ada pada salat. Ada dua hal di sini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari dunia yang Nabi dibuat untuk suka, menyukainya. Dibuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyukainya. Ya, jamaah rahimakumullahu taala. Apa tadi? Wanita, yakni istri dan wewangian. Ya, jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Ya. Kemudian juga namun yang dijadikan penyejuk mata oleh Nabi Shallallahu atau dijadikan penyejuk mata untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat. Nah, sholat ini lebih menyenangkan. Sholat itu lebih disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih membahagiakan, gitu ya, mendatangkan kelezatan. Itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sholat itu sih belajar, gini betul, sik belajar kapan iso ngerasakno lezate salat kan itu ya. Kalau gitu tahapan kita masih terus belajar dan terus berusaha. Wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam tafdilu al-miski, dan telah valid dari beliau lebih mengutamakan menyukai apa? Misik. Fa fil jami' lil musannifi wa ghairi an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atyabu tibi al misku, sewangi-wanginya apa, wangian atau parfum itu adalah misik. Jadi ini muqaddimah yang disampaikan oleh beliau pensyarah hafizahullahu taala. Nah, sekarang kita masuk dalam hadis yang ke-216. Haddatsan Muhammad ibn Rafi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Syaibanu an Abdillah ibn al-Mukhtar an Musa ibn Anas ibn Malik an abihi, dari bapaknya, dari Anas bin Malik dari bapaknya, berarti Malik. Qala, dia berkata, kana ada lali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa an Musa ibn Malik an abihi, berarti dari Anas bin Malik ya, yang menceritakan Musa bin Anas bin Malik dari bapaknya, berarti dari Anas bin Malik. Karena li Rasulillah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sukkatun yatatayyabu minha. Nabi itu memiliki sukkah, ya. Apa itu sukkah? Wi'aun yukhfadu fihi tib, yaitu satu wadah yang di dalamnya wewangian itu disimpan. Jadi Nabi SAW punya tempat khusus nyimpen apa? Parfum, wewangian, ya. Wakilah, dan juga dikatakan as-sukkatu tibun murakkabun min akhlaqin mutanawwi'ah. Ada lagi mengatakan bahwasanya sukkah itu ya adalah wewangian, gitu ya, wewangian yang disusun atau dibuat ya dari campuran wewangian yang bermacam-macam, ya. Jadi ada riwayat sukkah itu tempat Nabi menyimpan wewangian. Riwayat yang kedua itu adalah wewangian racian, ya, di blend ya. Kalau saya gak kopi tok ya, jadi ini wewangian juga di blend ya, robusta campur apa? Arabica, ya, lek kopi kan ini ya. Niki wewangian di blend ya, dicampur, ya, diracik, jamaah sekalian rahimakumullah taala ya. Jadi ada yang mengatakan sukkah itu, ada yang mengatakan sukkah itu adalah wadahnya untuk menyimpan wewangian, ada yang mengatakan sukkah itu adalah wewangian campuran dari berbagai jenis dicampur jadi satu. Ya, jamaah sekalian rahimakumullahu taala, lakinnal aqrab wal ma'na al awwal, akan tapi yang lebih dekat maknanya adalah makna yang pertama, yaitu wadah khusus untuk nyimpan parfum, ya. Rapet begitu aja gak ngabar kan, gitu ya, kan perlu ditutup
ya, biar tidak ngabar ya aroma wanginya ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya, aroma wanginya. Kita lanjutkan berikutnya hadis nomor 217 ya. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddana Azratu ibnu Thabit an Utsman ibni Abdillah. Dari Utsman bin Abdillah qala, dia berkata, kana Anas bin Malik, adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, la yaruddu tiba, beliau tidak menolak wewangian. Tidak menolak apa? Wewangian. Bismillah. Cek anget nih di kopi ini sih. Bismillah. Jadi kan Anas bin Malik, dari Anas adalah Anas bin Malik la yaruddu tiba, beliau tidak menolak wewangian. Kalau diberi parfum, diberi minyak wangi, maka beliau tidak menolaknya. Wa qala Anas, lalu Anas berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tiba, beliau itu tidak menolak minyak wangi. Jadi kalau dikasih, ditawari minyak wangi, diterima, tidak ditolak. Itu hukum asalnya seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Atau maknanya adalah misalkan diberi sebotol begitu ya, ditambah niai kan gitu ya, tidak usah ditolak, tidak usah basa-basi, purun itu ya, tidak usah napa basa-basi. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Itu beda kalau diteleti. Diteleti misalkan nanti ada pembahasannya nih Silo. Kalau diteleti tergantung wanginya ini sampean seneng apa enggak ya. Kalau ternyata wanginya bikin sampean puyeng kan macam-macam orang kan gitu ya, macam-macam orang itu. Minyak wangi itu ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada orang suka ini tapi tidak wangi langsung ngeluh ini, aduh kok betah sih sampean ngono ya. Betul ya? Nah, tidak setia, tidak semua, tidak, hidungnya ini tidak sama. Ya contoh misalnya, para istri pun seperti itu ya, para istri pun demikian, betul nggak ya? Dari suaminya itu dia suka jenis wangi yang ini. Kalau dia pakai yang lain, wis gak seneng belas. Aduh so mas, ngono kan? Kok atus malahan kata ya. Nggak suka begitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Baik. Itu sama istri kita pun seperti itu ya. Istri saya juga begitu ya. Aroma wangian yang paling dia suka itu yang saya pakai saat jadi manten. Itu yang dia suka. Baik jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya Allah. Nah, ya ano, berangkat ngiri mah nggak masker jadi ini adem. Qauluhu, perkataan siapa tadi itu, Sumamah ibni Abdillah, karena Anas bin Malik la yaruddu tib, adalah Anas bin Malik itu tidak menolak minyak wangi, iqtidaan bin Nabiyil Karim, karena dalam rangka mencontoh mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, ya, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wa fi hadza husnu ta'assi sahabati bin Nabi. Nah, pada hadis ini terdapat apa bagusnya para sahabat itu dalam nyunto niru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tibu khafiful mihmali, minyak wangi itu gampang bawanya, itu gampang, ringan, gak kabotan, gak ngarah kan sampai dikei minyak wangi sak gentong itu kan gak ngarah. Pasti sak botol cili atau sak botol gede misalnya sampai ini ya sak genggam gitu ya. Misalkan semacam itu sing apa? Sing semprotan ya, yang besar misalkan begitu ya.
Itu gampang, gawane gampang ya. Kemudian apa? Thayyibir raihah, wa ambune aromanya juga enak. Famithlu la yuraddu, maka yang semisal itu tidak ditolak. Nah, ditolak ya. Satu. Ya kalau hikmah ya, karena itu gampang bawanya, wangi aromanya. Gampang bawanya, wangi aromanya. Dan itu yang satu dan dua. Yang ketiga, ngikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sunnah. Tatkala kita tidak menolak pemberian wewangian, berarti kita telah melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini juga merupakan termasuk di antara hadiah yang baik adalah minyak wangi. Ya. Minyak wangi. Hadis nomor 218. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana ibnu Abi Fudaik an Abdillah ibni Muslim bin Jundab an abihi an ibni Umar, dari ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la turaddu, tiga perkara yang tidak boleh ditolak. Tiga perkara yang tidak boleh ditolak. Apa yang pertama? Al-wasaidu, bantal untuk bersandar atau untuk tidur. Wadduhnu, yaitu minyak wangi. Wallabanu, dan susu. Ini tiga perkara yang tidak boleh ditolak kalau kita diberi. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Yaitu apa tadi? Bantal, minyak wangi, dan susu ya. Qauluhu, perkataan daripada Rasul atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasun la turat ay salasun idza udiyat lil insan la yarudduha. Tiga perkara yang jika tiga perkara itu dihadiahkan untuk manusia, maka tiga perkara itu tidak ditolak. Ya, tiga perkara itu tidak ditolak. Apa tiga perkara itu? Wahia al-wasaidu, bantal. Wasa itu bentuk jamak dari wisadah. Wisadatun wasaidu, bantal ya. Idza quddimat liyattaki 'alaiha fala turaddu, jika ditawarkan alhamdulillah, jika ditawarkan ya untuk bersandar padanya, maka tidak ditolak ya. Jadi kasih bantal untuk duduk, untuk sandaran, untuk tidur misalkan begitu ya. Itu kan fungsinya bantal ya, diduduki, disandari atau ditiduri, dijadikan untuk alas kepala saat tidur. Maka fala turatu, tidak ditolak. Wadunu wal muradu bi at-tib. Ad-duhnu yang dimaksud di sini adalah at-tib, yaitu apa? Minyak wangi. Fa wala yurad, maka minyak wangi pun tidak ditolak. Qala al-musannifu fil jami' ba'da iradihi lil hadis, berkata al-musannif yakni Imam At-Tirmidzi ya, setelah menyebutkan hadis tersebut, ad-duhnu yakni bi at-tiba. Ad-dunu yang dimaksud dengannya adalah at-tib ya, at-tibu yaitu minyak wangi. Wal-labanu, dan al-laban ya, ini susu ya, susu segar ya. Qad sabaqa ma yata'allaqu bi fadlil labani ala ghairi minal at'imah, telah berlalu perkara yang berkaitan dengan keutamaan susu melebihi makanan yang lain dari makanan-makanan yang lain. Ya. Makanya kan doanya beda antara kita makan makanan dengan minum susu. Kalau kita makan makanan alhamdulillahilladzi napa? Allahumma barik lana fihi, Allahumma barik lana fihi wa zidna khairam minhu. Kan gitu ya. Kalau minum susu Allahumma barik lana fihi napa? Wa zidna minhu ya.
Allahumma barik lana fi wa atimna khairam minhu, itu kalau makan yang lain. Allah berikanlah keberkahan kepada kami padanya dan berikan kepada kami makan yang lebih baik daripada iya. Tapi kalau susu ndak lebih baik, tapi tambah. Ya, wazidna minhu, dan berikan kepada kami tambahan darinya. Allahumma barik lana fi wazidna minhu. Kalau yang lain, Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu, ya. Baik, kita lanjutkan sekarang jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Hadis yang nomor 219. Hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Abu Dawud al-Hafari an Sufyan an al-Jariri an Abi Nadrata an rajulin an Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tibur rijali, parfumnya kaum laki-laki, wanginya kaum laki-laki adalah madhara rihuhu wa khafiya launuh, yaitu apa yang nampak menyengat nyata gitu ya, apanya, aromanya, wa khafiya launuhu, sementara warnanya samar. Tidak ada warnanya tapi wangi, harum apa nih baunya, ya. Jadi semerbak, aromanya menyebar. Itu yang dipakai oleh laki-laki di luar rumah, karena memang hukumnya di luar rumah, ya. Watibun nisa, sementara wangiannya kaum wanita, madhara launuhu, apa yang nampak warnanya, wa khafiya rihuhu, dan samar aromanya. Jadi kalau wanita keluar rumah pakai wewangian, tidak boleh wewangian yang wanginya apa, semerbak. Hanya sekedar wewangian yang menghilangkan bau badannya, kalau memang apa, berbau badan, ya. Hanya untuk menghilangkan itu saja, ya, bukan untuk semerbak sampai dicium oleh kaum laki-laki. Tidak boleh wanita pakai wangian jalan begitu gedebek ketinggalan apa nih wangi ini, seng breng gitu nggih. Kok seng rek seng niku gak enak nggih, breng katanya. Ini tidak boleh. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki pakai minyak wangi lalu lewat tersebar aroma wanginya, nah memang seperti itu kalau minyak wanginya laki-laki. Kalau perempuan tidak, kecuali kalau perempuan itu ada di dalam rumah, bebas wis, karena untuk suaminya semerbak breng tidak ada masalah di rumahnya sendiri. Tapi kalau rumah tidak boleh. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Kita itu sering naik motor disalib sama perempuan, wih sepanjang jalan itu napa wangi minyak wangi opo wangi ngene ya. Jadi sepanjang jalan di mburine niku napa, waduh ya, ini haram, tidak boleh. Bagi kaum perempuan tidak boleh, haram. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, ya. Baik, kadang lewat gitu ya, semerbak baunya minyak wangi yang saya suka dan istri saya suka, nanti wong itu kune kok nemen nambuni kan gitu ya. Ini haram bagi kaum perempuan, ya, itu haram bagi kaum perempuan, ya. Qala al-muallif asy-syarih, atibul munasibu lirrajuli wa ma lahu raihatun thayyibatun dhahirah. Minyak wangi yang cocok bagi laki-laki adalah apa yang aromanya itu wangi, zahirah, semerbak, nampak, kuat, ya. Walaysa lahu launun, dan tidak memiliki warna. Lianna launa yu'ti nau'an minat tajammuli wat tazayyuni, karena warna itu memberikan semacam berhias, mempercantik diri dan berhiasan. Itu perbuatan perempuan. Kalau perempuan kan berhias, di warna-warna kan ya, pipi ini saniki diabang dibengesi kan gitu ya, seneng ambek warna-warni. Itu perempuan. Laki-laki kan enggak begitu. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, ya. Wa takhtassu bil mar'ah,
dengannya, dan iya itu adalah kekhususan karakteristik daripada wanita, suka yang berwarna-warni. Fahiyya tatazayyanu wa tatajammalu bil alwani wal hulli wa nahwi dzalik, dia suka berhias, mempercantik diri dengan berbagai macam warna dan perhiasan serta yang semacamnya. Falidzalika kana at-tibul ladzi yasluhu laha ma launuhu zahir, maka wewangian yang layak, cocok bagi wanita itu adalah apa yang warnanya nampak, wa raihatu khafiyatun, sementara aromanya samar, aromanya samar, ya. Jadi boleh wanita pakai wewangian itu, tapi syaratnya apa? Ndak tercium orang lain, yang barangkali hanya bisa tercium oleh suaminya saja, ya, suaminya mendekat begitu ya, tercium wangi dari istrinya, ya, begitu, ya. Wis pokoke lek bojone ndusel baru wangi, ngoten lho maksudnya nggih. Ya, itu. Jadi lek melaku gak semerbak sama sekali, karena nempel, wanginya itu nempel, wanginya nempel, tidak keluar, wanginya nempel tidak keluar, ya. Ya masalah rahmanullahi taala. Jadi misalkan ya, kalau sekarang misalkan ya ada perempuan, para istri pakai luluran gitu ya, cekin apa? Yang jaga kulit misalkan, termasuk juga membuat kulitnya wangi, ya, dan wanginya tidak semerbak, hanya saat diendus ya sama siapa suaminya itu tercium wangi, tapi tidak boleh semerbak. Kalau semerbak untuk keluar rumah tidak boleh, ya, hukumnya haram. Dan mas sekalian rahimakumullah taala. Maka cara mengeceknya bagaimana? Sik mas aku tak liwat. Liwat ya, ngarep-ngarepe gitu ya. Ambu wangi tak? Enggak, aman berarti boleh. Ya. Tapi kalau lewat depannya ya, kemudian breng waduh sih durung oleh metu sampean iki, ya. Ya, sama sekali rahimakumullah taala, ya. Baik, kita lanjutkan. Fa in ihtajatil mar'atu lil khuruj, jika wanita itu butuh keluar, fa inna tattakhidhu min at-tibi ma yadharu atharu, maka wanita itu pakai parfum, aroma wangi, wewangian, ya, yang tidak nampak mayadhar, apa yang nampak, atharu, bekasnya, yakni warnanya, wala yushammu rihuhu, tapi aromanya tidak bisa diendus, aromanya tidak bisa dicium, jadi tidak semerbak, wanginya tidak semerbak, ya. Wa yajibu alaihi satruhu bil abaati wa nahwiha, dan wajib baginya menutupinya dengan jubahnya dan semacamnya. Fa ala hadza yuhmalu ma'nal hadis, atas dasar inilah dibawa makna hadis tersebut. Amma idza kanat fil baiti inda zawjiha, adapun jika wanita itu ada di rumah di sisi suaminya, wala turidul khuruja, dan dia tidak ingin keluar rumah, fa innaha tatatayyabu bima lahu raihah, maka dia boleh berwewangian dengan yang memiliki aroma yang kuat. Walihada ja'a fi sahih Muslim, karenanya telah datang pada riwayat dan hadis sahih Muslim, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumamra'atin asabat bakhuran, wanita mana saja yang dia mendapati bakhuran itu apa? Wewangian, sumbernya asap, kayu cendana misalkan begitu ya, atau yang lain ya, kayu-kayuan apa? Menyana. Ya, menyana. Masuk menyanrek. Ya. Jadi caranya adalah wangian yang dibakar, kan itu aromanya menyengat, ya. Kalau kena baju itu gondo itu, ya. Jadi kalau lewat itu subhanallah wangi sekali, ya. Saya pernah kedatangan kerabat, ya, perempuan, subhanallah, jarak mungkin 15 meter ke sini wis wangi ini luar biasa. Kenapa? Karena dia pakai bukhur di rumahnya, di Sumet bukhur, ya, itu jadi
wangi seluruh rumah. Tatkala dia keluar rumah, itu nggontok kemana-mana. Dan kalau mahal maka itu melekat ke pakaian, ke tubuh, itu melekat semua. Ya, maka yang seperti itu kata Nabi, ayyumamra'atin asabat bakhuran, wanita mana saja yang dia itu terkena bakhur, tidak ada tadi ya. Tidak ada tadi ya. Wanita mana saja yang terkena bukhur, fala tashhad ma'ana lisya'al akhirah, maka jangan sekali-kali dia ikut bersama kita sholat isya yang terakhir. Sholat isya yang terakhir itu yang mana? Ya isya itu. Isya yang pertama apa? Maghrib. Ya, al isya al awal itu maghrib, isya al akhir itu isya. Ya, maka wanita yang mana saja yang dia habis pakai bukhur, begitu ya, habis pakai bukhur, maka jangan ikut sholat isya yang terakhir. Perhatikan, Nabi SAW mengatakan isya yang terakhir. Di zaman Nabi kalau sholat isya itu malam banget, ya, tidak seperti kita adzan langsung sholat, enggak, ya, bahkan nunggu, bahkan kadang-kadang Nabi SAW sampai mendekati separuh malam baru sholat, ya. Nah, sambil mengatakan, ya, hadza la waqtuha laula anasyqa ala ummati, ini adalah benar-benar waktu sholat isya seandainya tidak memberatkan umatku. Di zaman Nabi SAW isya-nya terakhir, ya, berarti malam, kan gitu ya. Di zaman itu kan ada listrik, berarti suasananya gelap, ya. Kemudian jalannya itu gelap, masuk masjid tambah gelap. Pakaian kaum wanita di zaman itu semuanya gelap-gelap, hitam. Seandainya lewat ambu wangi tok gak ruwongi, gitu ya. Iku sopo liwat iku mang, gak kenal, gak akan diketahui siapa orangnya, gitu ya. Ditambah lagi cadaran, wis kan gitu ya, ya wis cadaran gelap-gelap di tempat yang gelap, ya, di jalanan yang gelap, wis gak ro belas sopo, gak ro. Ya, begitu masuk masjid wis gak ro, bahkan orang di sebelahnya gak tahu siapa yang di sebelahnya, sesama kaum wanita. Kenapa? Tadi itu suasananya gelap, pakaiannya gelap dan seterusnya. Itu saja tidak boleh hadir, ya. Padahal apa? Hanya dicium wanginya saja, wangi gak ero. Apalagi kalau zaman sekarang, ya wambune ya sak wongi, gitu ya. Ya wambune ya sak wongi, ya sopo dia, kan gitu ya, ero. Iki bojone sopo, iki anake sopo, ero, kan gitu ya. Ya tambah nemen, tambah gak oleh kalau zaman sekarang. Ya masalah rahmakumullahu ta'ala. Di zaman Nabi yang seperti itu saja tidak boleh, apalagi di zaman kita saat sekarang ini, wanita keluar rumah dengan menggunakan wangian, tidak boleh sama sekali, ya. Ya masalah rahmakumullahu ta'ala. Jelas nggih insyaallah nggih? Kita lanjutkan hadis nomor 220221. Hadatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Ismail bin Ibrahim anil Jurairi an Abi Nadra anid Tufawi an Abi Hurairah an Nabi mislahu bi makna, misalnya dengan makna yang tadi hadis nomor 219. Sekarang kita baca hadis 221. Hadatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr ibn Ali qala, keduanya berkata, hadatsana Yazid bin Zurai' qala hadatsana Hajjaj as-Sawafu an Hananin an Abi Uthman an-Nahdi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza utiya ahadukumur raihana fala yaruddah, jika salah seorang di antara kalian diberi raihan, fala yaruddahu, maka jangan menolaknya. Fa innahu kharaja minal jannah, karena ia keluar dari surga. Dikeluarkan oleh musannif yani Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya dari Utsman An-Nahdi, ya, wa kana islamu fi ahdin nabi lakinnahu lam yalqah, Islamnya di zaman Nabi tapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Fa huwa thiqatun hadithu mursal, dia thiqah tapi hadisnya mursal, putus di sahabat karena dia bukan sahabat, ya. Memang dia berislam di zaman Nabi tapi tidak pernah ketemu Nabi, maka dia bukan sahabat,
ya. Siqah tapi hadithuhu mursal. Siqah tapi hadisnya mursal. Kenapa? Karena dia putus. Harusnya dia meriwayatkan dari salah seorang sahabat dari Rasul. Dia tidak boleh meriwayatkan darinya dari Rasul. Putus itu. Ya. Wa Hanan al-Asadi alladhi yarwi al-hadis maqbul. Sementara Hanan al-Asadi yang meriwayatkan hadis darinya ini orangnya maqbul. Wal maqbul la yutajju bi hadithi illa idza wajada man yutabi'u alaihi. Sementara orang yang maqbul tidak boleh dijadikan hujjah hadisnya kecuali kalau ada penyertanya, pengikutnya atau yang menguatkannya, ya. Yang intinya hadis ini apa? Dhaif, ya. Qala Abu Isa wala na'rifu li Hanan ghairu hadzal hadis. Aku tidak mengetahui bagi Hanan selain daripada hadis ini. Kemudian yang dimaksud di sini ar-raihan huwa kullu nabatin mashmumin tibir rihi. Raihan maknanya raihan. Jadi kan sekarang ada banyaknya anak-anak diberi nama apa? Raihan. Apa maknanya raihan? Tumbuhan, nah ya. Tumbuhan yang harum aromanya, yang memiliki aroma. Bisa itu bunga, bisa itu daun. Karena ada daun yang wangi, contoh serai, kemangi, namanya pandan, namanya purut, godongnya jeruk purut. Ya kan dia itu kan apa? Wangi nih, wangi khas niku wangi apa kecut nih? Ya wangi kan dia, wangi ini jeruk purut dan macam-macam. Itu namanya raihan. Jadi setiap apa jenenge tanaman yang memiliki aroma khusus miliknya, aroma khusus. Aromanya wangi, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah taala, maka kalau diberi fala yaruddah, jangan ditolak. Fa innahu kharaja minal jannah, karena dia keluar dari surga. Fa innahu kharaja minal jannah, hal hadis dhaif. Hadis tadi dhaif. In sahha, kalau sahih fal ma'na anna aslahu kharaja minal jannah. Kalau hadis itu sahih maka maknanya adalah asal usulnya keluar dari surga. Dulu asal usulnya, ya. Ya samalah, sekalipun itu adalah tanaman dari surga, begitu nyampe bumi ya kayak hajar aswad. Kan gitu ya. Jadi hajar aswad biar putih, bersih, wis wapi, indah sampai jadi hitam. Karena dosanya manusia. Ya, mungkin tanaman-tanaman yang disebutkan tadi dulu dari surga, ya karek ambune pun sudah sekian persen, ya. Wanginya berubah, tidak seperti wangi yang asli dari surga. Kenapa? Karena terpengaruh oleh maksiat. Mungkin seperti itu nggih, wallahu a'lam. Wa fi sahih Muslim, dari sahih Muslim min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'urida alaihi raihanun fala yarudduh. Barang siapa yang ditawari raihan maka jangan menolaknya. Fa innahu khafiful mahmili tibur rihi, karena gampang bawanya lalu wangi aromanya, ya. Ai hamluhu la yukalliful insan, membawanya tidak memberatkan manusia. Wala yasuqu alaihi, tidak membebani, tidak memberatkannya, gitu ya. Ya masalah rahmani rahmakumullahu taala, ya. Tidak mau membebani dan juga tidak memberatkan, ya. Jadi la yukalliful insana wa la yashqu alaihi, tidak membebaninya juga tidak memberatkannya. Wa fil waqti nafsahu, dan dia pada waktu yang sama lahu raihatun thayyibatun zakiyah, dia memiliki aroma yang wangi lagi enak, ya, menyenangkan, gitu ya. Enak, menyenangkan. Makanya sekarang ada aroma terapi, kan diambil dari apa? Bunga atau tumbuh-tumbuhan, bunga atau tumbuhan, aromaterapi, ya. Digunakan untuk terapi tertentu, mencium aromanya, kan begitu nih. Bahkan ada di antara aroma tersebut yang bisa ngusir nyamuk, ya, ngusir tikus barang ono, kan gitu ya, aroma tertentu semacam itu, ya. Dan masalah rahmanu rahmakumullahu taala. Qala al-Qadhi Iyad, berkata Qadhi Iyad rahimahullahu taala, ya, berkata Qadhi Iyad,
tamilu indi an yakuna al-muradu bi fi hadzal hadis at-tibu kulluhu. Ya, jadi menurutku yang dimaksud dengannya di dalam hadis ini adalah wangian semuanya. Pokoknya dikasih apapun yang aromanya wangi tidak ditolak, ya, tidak ditolak. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi apapun yang wangi maka tidak ditolak. Wa qad waqa'a fi riwayatin li hadzal hadis inda Abi Dawud, dan sudah ada pada satu riwayat dalam hadis ini milik Imam Abu Dawud wa ghairihi marfu'an, dan yang selainnya secara marfu', man urida alaihi tibun fala yaruddah. Siapa yang ditawari wewangian jangan menolaknya. Fa innahu tayyibur rih khafiful mahmal, karena aromanya wangi kemudian gampang ringan bawanya. Aromanya wangi, bawanya ringan. Yang berikutnya kala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa fi hadzal hadithi, maka di dalam hadis ini terdapat apa? Karahatu raddir raihan, dimakruhkannya menolak wewangian, tidak disukainya menolak wewangian. Liman uridu alaihi, bagi orang yang ditawari, illa li'udhrin, kecuali karena udhur. Jadi dikasih wewangian tidak boleh ditolak kecuali ada udhur, yakni idza kana indal insani udhrun, jika ada pada manusia itu udhur. Contoh apa? Kamaradin, seperti sakit, la yatahammal ma'ahu raihatat tib, ndak kuat ambu wangi. Ana wong ambu wangi tertentu mutah-mutah, moro pusing pening celeng ana kan gitu ya. Kan ada wangian tertentu, subhanallah nggih. Ya masalah rahmani rahmakumullahu taala, sing gawe lembean sing ambu munek-munek. Ya, seperti itu, ada yang demikian. Ya, sing gawe seneng ambek wangi itu, tapi orang lain temannya aduh gak betah. Nek jejere gak betah. Kenapa? Ambu bagi dia ini buku duduk wangi, ini ngenek no gitu ya. Nek dia, pusing ya. Pusing. Ya contoh misalkan namanya mesik kasturi sing witem, nah misalkan itu ya, nah jari arek-arek no iki anu iki mesik dukun jadi ya ngawur ya arek ya. Ini tidak setiap orang suka kan gitu ya, tidak setiap orang suka. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya, tidak setiap orang suka. Au kana tibu, atau jenis hajar aswad jenenge ya, merek-merek gitu ya. Iya. Mereknya hajar aswad. Jadi la tahammal ma'u raihatat tib, dia tidak kuat ya menahan aroma wangi itu. Au kana tibu law raihatun qawiyah la tahammalha al-insan, atau wangian itu memiliki aroma yang kuat yang manusia tidak sanggup untuk menciumnya, langsung pusing pening. Ya benar-benar masuk ke apa? Ke kepala, cenut gitu. Kita aram minyak wangi tertentu, betul kan gitu ya? Ada yang semacam itu, kita nggak kuat ya. Macam-macam orang, beda-beda nggih. Falau an ya'tadhira bil kalimati thayyibah, maka boleh baginya untuk menolaknya, minta udhur tapi dengan kalimat yang baik. Tapi kalau berupa botol kan nggak diambu sekali itu juga, tampani ae kan gitu ya. Tapi kalau diteleti nah iki, ayo. Si. Aduh. Sepurane. Itu boleh. Ya itu boleh kan gitu ya. Apalagi kita tahu tatkala kita ditawari itu, diteleti gak dikekno gitu ya. Istri kita di rumah nggak suka sama sekali. Ya, begitu kita pulang langsung ini, apa gitu ya. Ya itu juga harus dihormati istri-istri kita. Jamaah sekali rahmani rahmakum, kok istri-istri kita ya. Baik. Ya, falau an ya'tadhira bil kalimati thayyibah, maka boleh baginya untuk meminta udhur tapi dengan cara yang baik ya. Sepurane rek kan ya. Ya napa ngomongnya? Sepurane ya. Bojoku gak betah ngene aku mulai kok nados iki. Baik.
wala yulzimhu qabuluhu, dia tidak harus menerimanya. Kalau memang dia nggak suka atau mungkin karena istrinya nggak suka kan gitu ya, karena kita pulang ya diendus sama istri kita kan begitu ya, akan mencium aroma dari diri kita. Kalau dia mencium aroma dari diri kita yang dia nggak suka misalkan, ya dia harus kita hormati. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jelas insyaallah ya. Ini ada alergi tertentu terhadap parfum tertentu ya. Baik. Yang kan ada orang itu mambu aroma duren saja wis mukok. Kan itu ya. Wis gak gelem wis manti pokoknya wis. Ya. Jadi suami pulang bawa duren, gon mulai gon metu. Gitu ya. Uncal nang jowo. Kalau dimakan di rumah. Ya, bahkan ada subhanallah ada orang itu sampai macam-macam ya. Aroma duren ndak suka, ono sing aroma ambu pisang ae, ambu gedang lho. Wis ngwale metu teko area sing ambu napa? Pisang. Gak seneng gitu ya. Kan itu macam-macam ya orang itu nggih. Ya masyaallah rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Hadis nomor 222 ya. Hadatsana Umar ibn Ismail ibn Mujalid ibn Sa'idin Al-Hamdani. Qala dia berkata hadatsana Abi an Bayan an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah, dari Jarir bin Abdullah. Qala dia berkata uridtu baina yaday Umar ibn al-Khattabi. Ya, aku pernah ya lewat ya, dilewatkan di depan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Falqa Jarirun ridaahu wa masya fi izarin. Lalu Jarir itu melemparkan ridanya, baju atasnya ya, dan dia berjalan hanya pakai izar, pakai bawaan seperti orang umroh itu ya, ihram ya, dia hanya pakai bawaan, atasnya dibuka ya. Kan dulu pakaian apa namanya orang Arab dulu zaman itu kan seperti itu. Seperti itu di antara pakaian mereka adalah seperti itu. Hanya sarungan kemudian atasnya diubetno wae. Seperti baju ihram ya. Maka dia berjalan dengan telanjang dada ya, begitu ya. Hanya telanjang dada saja. Hanya pakai sarung begitu ya. Jadi fa'alqa Jarirun rida'ahu wa masya fi izar. Beliau jalan dengan izarnya, sarungnya. Faqala lahu, maka Umar berkata kepada Jarir, khudh rida'ak, ambil ridakmu, pakaian atasmu. Faqala Umar lil qaum, maka Umar berkata kepada kaum, ma ra'aitu rajulan ahsana, tidak pernah aku melihat seorang laki-laki yang lebih indah, lebih bagus, lebih tampan, lebih menawan, illa ma balagana min surati Yusuf, kecuali apa yang telah sampai kepada kita dari rupanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menggambarkan ketampanan daripada Jarir bin Abdullah ini seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tidak sampai kepada kita satu laki-laki yang tampan menawan gitu ya, apa namanya, seperti Nabi Yusuf. Dan saat itu beliau menggambarkan siapa? Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Lalu apa kaitannya hadis ini dengan bab wangian? Perhatikan, khatamal musannifu rahimallahu di tarjamata bihadzal hadis. Musannif menutup judul bab ini dengan hadis ini, yakni hadis Jarir, dengan hadis Jarir. Wa qad a'tahu Allah husnan wa jamala, dan sungguh Allah telah berikan kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ketampanan ya, diberikan ketampanan, keindahan, ketampanan, nomone bahasa yang lain tampan, menawan ya. Beliau adalah seorang laki-laki yang menawan lagi tampan. Hatta sara madriba mislin fi dzalik, hingga dia menjadi napa satu permisalan, dibuat permisalan untuk memisalkan satu ketampanan. Oh ganteng koyok Jarir, gitu loh maksudnya, kayak seperti itulah ya. Ganteng koyok
jarir ya. Wa yadhar anal hadits laisa lahu alaqatun bi hadhihi tarjamah, yang nampak kayaknya hadis ini tidak ada hubungan dengan judul bab, illa bi syai'in min at-takallufi, kecuali maksud. Jadi hadis ini dipaksa dimasukkan dalam bab wewangian. Lalu apa maksudnya? Gitu ya. Ka'an yuqal inna tiba surati yalzumuhu ghaliban tibur rih. Yaitu bahwasanya apa? Bagusnya rupa itu harus disertai dengan bagusnya wangi. Wong apik wong ganteng kudune wangi, gitu ya. Ojo apik ganteng ambune ya gak wangi, gitu loh. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Fa fi imaun ila ta'aturi, maka ini ada penyondongan kepada berwewangian. Ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Jadi itu maksudnya ya. Jadi menggabungkan antara apa? Bagusnya rupa dandanan dengan wewangian. Ya itu digabungkan. Yo wangi, yo dandanane api, ya jelegere ngono lho ya. Ya lek dandani awake dhewe, pakaiannya dan seterusnya itu yang bagus ditambah dengan wewangiannya. Baik. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Itu koneksi sempurna, estetika muslim, penampilan fisik yang baik tidak akan sempurna tanpa wangi yang harum. Ini maksudnya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Taib tambih, peringatan yustahabbu lil muslim, disunahkan bagi seorang muslim an yakuna daiman bi raihatin thayyibah, hendaknya selalu dengan aroma wangi, selalu dengan aroma wangi ya. Ya kalau bisa tidak tercium darinya aroma yang tidak wangi, dan seorang harus tahu dirinya ya. Kalau misalkan dirinya ini gampang beraroma ndak wangi, maka hendaknya sering-sering mandi ya, hendaknya sering-sering mandi, begitu nggih jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala ya, terutama pagi hari subuh misalkan begitu nggih. Jadi subuh ya harus mandi, jangan sampai tidur semalaman marono bangun sholat subuh gak pakai mandi, kancane sing di sebelah iku iso di ya aduh kapan salam ngono malian kan gitu nggih. Harus mandi ya. Jadi harus sering mandi. Ini jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Jadi yustahabbu lil muslim an yakuna daiman bi raihatin thayyibah, dengan aroma yang wangi. Wa an yahrisa ala izalati ma qad ya'laqu bi jismih min raihatin kariyah. Dan dia harus berupaya maksimal begitu ya untuk menghilangkan apa yang tergantung pada badannya ya, berupa aroma yang tidak sedap ya, dia harus menghilangkannya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Jadi harus ngecek bajunya, terutama baju dalam yang dia pakai, kaos dalam misalkan begitu ya. Kalau dicium sudah bau napa gak enak, ojo digawe maneh, ganti yo gitu ya. Apabila perlu, kalau orang itu merasa seperti itu ya harus ganti baju setiap hari ya, harus ganti baju setiap hari gitu ya. Pagi ganti, sore ganti gitu ya. Ya, bangun tidur ganti dan seterusnya begitu. Ya mas sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Ya, namun juga tatkala kita mendapati saudara kita yang diuji dengan BB, bau badan, kita harus sabar. Ojo sampai mambumu ngono gak oleh. Gak boleh, haram. Ya itu menyinggung saudaranya, ndak boleh terang-terangan begitu, ndak boleh. Wis sabar ngempeto. Kan itu nggih. Sabar ngempet, ndak usah ngomong apa-apa, ndak usah ngomong apa-apa, sabar. Ya. Ya ojo kemudian ono kancane teko ngene ya, ndak boleh, haram. Ya, harus menjaga perasaan saudaranya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala gitu ya. Maka kita sebagai saudaranya, kita memberikan kepada dia solusi. Di antaranya ya misalkan kita belikan apalah ya, belikan minyak wangi, belikan deodoran, belikan apa tawas gitu ya. Nah, seperti itu ya. Macam-macam ya.
Jangan apa menjauhinya, jangan menghindarinya, gitu ya. Tatkala kita sudah berdiri, lalu dia datang di sebelah kita, ngale, oleh haram, nggak boleh. Ya harus napa sabar dijaga perasaan, ya kan seperti itu berlaku baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan, ya terutama diantaranya adalah ibu-ibu. Misalkan ada yang diuji seperti itu, ada kan begitu ya, maka itu saudari-saudarinya harus sabar jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Ndak komentar, ndak apa, tidak menunjukkan apa ketidaksukaan baik secara verbal atau non verbal, gestur tubuh dan sebagainya, seperti ndak mencium apa-apa. Seperti itu dalam kita bermuamalah dengan saudara, ya saudari kita. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Au bi famihi min raihati dukhan in kana mubtalan bisyurbi, atau mungkin dengan bau mulutnya bagi orang yang masih diuji dengan rokok, kata beliau, ya yang masih napa jenenge masih merokok, ya misalkan begitu nggih. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Subhanallah, saya pernah suatu ketika itu merasa bersalah. Napa? Bersalah napa? Ada seseorang itu jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala yang ikut pengajian. Saya nggak sadar, saya saat itu membahas rokok bebas saja gitu ya. Nah, apa namanya saudara kita ini, beliau masih merokok. Ya, beliau masih merokok gitu ya. Saya nggak sadar saat itu gitu ya. Seandainya dia ada di sana, saya nggak akan bahas. Dalam rangka untuk menjaga apanya? Perasaannya, ya. Saya nggak nyadar. Begitu selesai, tak lirik, kok nono dek ini kan gitu ya. Seperti itu. Akhirnya itu hari terakhir dia ikut pengajian. Subhanallah, saya merasa apa namanya? Kalau inget itu merasa apa? Bersalah. Kenapa? Karena hadir dia di majelis ilmu itu jauh lebih baik. Sekalipun sambil masih merokok, daripada dia lepas sama sekali. Saya nggak nyadar, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Apalagi yang saya contohkan saat itu cespleng banget gitu ya. Ya, cespleng banget. Saya bilang asbak. Ya, tahu baunya asbak kan gitu ya. Bayangkan itu dicium oleh istrinya gitu. Tiap hari. Ya subhanallah ya. Terus saya, wong ngerek ya Allah gini. Ada orang maksudnya begitu ya. Ya qadarullah ya wa masya'afal. Ya. Baik. Nah, seorang itu harus apa jenenge menyesuaikan. Kadang sesuatu itu harus ditahan. Ya, tidak setiap kebenaran itu semuanya harus disampaikan. Tidak semua, gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang maslahat dia masih di majelis itu jauh lebih baik. Ya, daripada hilangnya dia dari majelis ilmu. Maka ini harus dijaga perasaannya. Sama sekali rahmatullah taala. Ya. Tapi itu sudah takdir qadarullah wa masya'a fa'al, ya sudah takdir ya Allah tabaraka wa taala, ya dan apa yang dia kehendaki ya terjadi, ya. Tapi itu menjadi pelajaran, harus hati-hati kalau kita kenal seseorang, dilihat ini kata nggak contoh-contoh ini harus dilihat dulu, ya. Baik. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan. Wa yata'akkadu dzalika inda salatil jum'ah. Lebih-lebih lagi ditekankan lagi pada salat Jumat wal jamaat, berjamaah, wa salatil idain, salat dua hari raya, wa indal ihram, saat ihram, wa inda khuduril mahafil, dan juga saat menghadiri undangan-undangan, pesta-pesta, pesta pernikahan dan yang semacamnya, ya. Karena campur dengan banyak orang, ya. Qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad, berkata Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, wa fi tibi minal khasiyati, dan pada wangian bagian dari karakteristiknya, kekhususannya, ya. Di sini ada footnote ya, disampaikan oleh mu'alif tentang rokok, ya.
Balil wajib tarku kulliyah, bahkan yang wajib adalah meninggalkan rokok secara keseluruhan. Fa inna man yata'ammala qawaid syariah, karena orang yang memperhatikan kaidah-kaidah syariat, ya, wa dalailal kitabi was sunnah, dan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, la yashukku wa la yartabu fi hurmati tadkhin, itu ndak ragu-ragu sama sekali akan keharaman merokok kalau melihat Al-Qur'an dan sunnah. Ya, wa innahu afatun khatirah, itu bahaya, itu membahayakan. Ini sepakat ijma'nya para dokter, sekalipun ono dokter sing rokokan, ya. Tapi yang rokokan pun sepakat gitu ya. Ini napa? Bahaya, mendatangkan penyakit, ya. Wa dzambun yajibu ala kulli mudakhinin an yattaqiyallah, dan dosa yang wajib bagi setiap yang merokok untuk bertakwa kepada Allah, bitaubati minhu, dengan tobat darinya, wal bu'di anhu, menjauh darinya, wa tarkihi ila ghairi raja'ah, dan meninggalkannya tanpa rujuk, talak telu, tanpa rujuk. Dan itu harus dengan apa jenenge kemantapan, ojo ragu-ragu. Meninggalkan ya bisa begitu. Sebenarnya semua bisa meninggalkan rokok, itu bisa lek gelem. Kan gitu ya, lek gelem niat gitu ya. Tapi yang ada kan ndak patek gelem itu loh maksudnya. Wah, aku sih durung iso, bukan durung iso, durung gelem. Ya, durung gelem. Ya jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala, ya. Ya ada di antara teman-teman kita yang dulu rokok, begitu ngaji langsung pelak, langsung. Ya, ono yang dikasih ide seperti itu, sekarang ngaji besok wis gak ngerokok sampai hari ini wis selesai. Ya ada seperti coba, buktinya bisa, itu tergantung kemauan dan keimanan. Kayak kemauan, ya, beriman mau begitu ya, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik kalau dia mau. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Ya, saya punya pengalaman tentang rokok ini. Waktu ikut napa jenenge rapat di kampung gitu ya, rapat di satu ruangan gitu, wabah rokokan, ya Allah, ini subhanallah, saya itu batuk dari awal sampai akhir, ya. Begitu masuk batuk terus, soalnya ini kan orisinil ya. Ya, maka dia tolak terus sama dia, sama paru-paru, tolak, batuk terus. Lalu sama sebelah saya, Ustadz, jenengan waktu nih krono rokok, tak jawab nggih rokok gitu ya. Langsung dimatikan, berhenti rokok, berhenti batuk saya, ya, dimatikan semua, langsung satu ruangan itu mati kabeh wis rokok. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya berdosa orang seperti itu, gitu ya. Ya, itu berdosa. Makanya kan ada aturan tidak boleh merokok di ruang publik. Ya, boleh merokok di ruang publik. Ya, rokok itu di ruang khusus para perokok. Kadang-kadang kan tambengnya udah alun-alun dipasang, tidak boleh merokok di sini. Oh, no, ayo wong sing ngerokok aja nggak berpendidikan. Gak iso moco. Gak oleh merokok ya merokok. Ada rumah sakit, subhanallah, ditulis sih gak oleh ngerokok. Sik ngerokok ae. Tuwam kok anjene. Ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Ini. Taib. Ya, apalagi napa jenenge kadang-kadang masuk kamar mandi, kamar kecil, subhanallah, ya Allah. Allahu Akbar. Wambune gak karu-karuan, ya. Jadi masuk kamar mandi ambek ngerokok. Wana mula kan gitu ya. Mula sing ngerokok seneng ae. Sing iki mlebu pleng, ya Allah, langsung metu. Ya. Dan baju kita ganok kanggone niku minyak wangi. Langsung napa? Ambu rokok kabeh. Ya. Subhanallah, makanya itu zalim, kezaliman, ganggu sekali, ya. Mengganggu sekali. Kita lanjutkan. Qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad, berkata Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad, wa fi tibbi minal khasiyah, pada pewangian bagian dari al khasiyah, ini karakteristik kekhususan,
annal malaikata tuhibbu, para malaikat itu menyukainya, ya. Para malaikat menyukainya. Malaikat mencintai aroma wangian yang baik. Wasyayatinu tanfiru anhu, sementara setan lari darinya. Setan lari dari wangian, ya. Namun ada juga kadang-kadang setan itu menjadikan wangian sebagai sarana untuk menipu manusia. Untuk apa jenenge menipu manusia apa? Kan katanya kenapa malaikat itu suka dengan wangian. Nah, ini aku njaluk wangian, cek dikira. Itu tipu daya siapa? Setan, ya. Jadi mereka menggunakan sihir begitu ya. Ya, dengan menyan, ya. Menyan apa bukhur apa menyan jenenge, ya. Ya, lek di masjid jenenge bukhur, lek di dukun jenenge padha wae sakjane gitu ya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, itu wangi yang napa jenenge dibakar, wangian yang dibakar, ya. Wangian yang dibakar. Dan itu adalah dijadikan tipu daya setan untuk menipu manusia. Wa habbu syai'in ila syayatin ar-raihatul mintanah al-kariyah. Naam, mantinah al-kariyah, ya. Dan yang disukai oleh setan itu warna yang busuk, yang enggak disukai. Itu hukum asalnya seperti itu. Ya. Fal arwahu thayyibah tuhibbur raihah thayyibah. Maka roh-roh yang baik akan menyukai apa? Pewangian, ya, aroma yang wangi. Sementara al-arwah al-khabitha, roh-roh yang buruk, tuhibbur raihah al-khabitha, juga menyukai apa? Aroma yang buruk, tidak sedap. Wa kullu ruhin tamilu ila ma yunasibuha, dan setiap roh itu condong kepada apa yang layak dan cocok baginya, ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Makanya di situ disebut wangi bukan sekedar urusan hidung, tapi urusan dimensi spiritual, ya, yang mengundang kehadiran entitas suci. Tapi kalau misalkan kita sholat, kita pakai wangian, ya, karena para malaikat suka, dan malaikat tidak suka dengan aroma-aroma yang tidak sedap. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Para malaikat itu benci, terganggu dengan perkara yang dengannya manusia terganggu. Jadi ketika kita sholat, maka jangan pakai pakaian yang bau, ya. Kalau badan kita bau, mandi, ya. Badan kita bau, maka kita mandi, ya. Kita ganti baju, ya, agar badan kita wangi, baju kita wangi. Malaikat mendekat, gitu ya, akan mendoakan kita. Allahumma firlahu, Allahumma arhamu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Tapi kalau kemudian kita masuk masjid, misalkan badan kita bau, baju kita bau, ya malaikat jauh, nyingkri, ya tidak mau mendekat. Kenapa? Mereka juga merasa terganggu. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Tadi ini sudah kita bahas. Taib. Nah, maka wangi adalah cerminan karakter. Wangian dalam Islam bukan sekedar kosmetik, ia adalah deklarasi kebersihan, rasa hormat pada sesama, dan cerminan jiwa yang sehat, ya. Demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Poin atau bab yang ke-33. Bab yang berikutnya, bab yang ke-34 insyaallah, kaifa kana kalamu Rasulullah, bagaimana cara bicaranya Rasulullah, tutur katanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biinillah. Baik, ada pertanyaan, kita persilakan. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan dari jamaah. Ustadz, kasus sama yang pernah saya alami, saya mendapat amanah dari beberapa jamaah kajian yang berdekatan dengan yang bersangkutan, merasa terganggu dengan bau badan seseorang. Saya sampaikan dengan sangat hati-hati, empat mata, dengan memohon maaf sebelumnya. Setelah itu beliau malah jarang sekali saya lihat hadir di kajian Ustadz. Bagaimana caranya supaya beliau mau hadir lagi Ustadz? Saya merasa bersalah dan memang benar jika saya dekat
sholat dekatnya saya pusing Ustaz. Ya. Tapi itu memang ya, itu adalah konsekuensi kita bermuamalah dengan saudara kita. Itu konsekuensi kita menjaga ukhuwah. Harus memang sabar. Ya jamaah sekalian rahimanirahmakumullahu taala. Sabar dan selalu menjaga perasaan orang lain. Itu harus kita tekankan dalam diri kita. Ya, itu harus kita tekankan. Ya, karena menjaga perasaannya itu jauh lebih berharga daripada kita menjaga ego diri kita sendiri. Ya. Ya, seperti itu banyak hal ya. Banyak hal terjadi hal seperti itu karena faktor ini. Ya, karena faktor ini. Karena faktor diantaranya adalah apa jenenge saudara-saudara kita ya itu terlalu lugas di dalam menyampaikan. Terlalu lugas di dalam menyampaikan. Ya. Tatkala seseorang itu tatkala kita ingin untuk menyampaikan sesuatu yang harus kita perhatikan, kita dengan dia harus dekat dulu. Memang harus dekat. Jadi jangan langsung. Ya, kita harus dekat dulu dengan dia. Dekat dulu dengan dia. Kalau kita sudah dekat, gitu ya, maka omongan kita itu bisa jadi biasa saja di hadapan orang yang kita dekat dengannya. Itu beda kan gitu ya. Samanya tatkala misalkan kita dengan saudara kandung kita, itu kan wis napa jenenge wis bebas kan begitu ya, karena basa-basi kan begitu ya, saudara kandung kakak dengan adik kita minta tolong apa, minta ngomong apa dan seterusnya kan begitu ya. Kenapa? Tidak ada jarak, seakan-akan tidak ada jarak. Kalau terjadi masalah misalkan itu sebentar saja kemudian selesai, karena ada ikatan yang sangat kuat antara kita dengan dia, ikatan nasab, ikatan rahim. Ya, itu membuat kita kuat. Maka tatkala kita mendapati saudari kita misalkan diuji dengan hal yang demikian, maka kalau kita mau memberikan nasihat kepada dia, dekatkan diri kita dulu dengan dia. Harus dekat dari hati ke hati. Kalau hati sudah dekat begitu baru masuk. Jangan sampai hati belum dekat wis ngomong. Nah, ini bisa napa jenenge ya tadi itu. Ya tidak ada salah paham sih, tapi dia merasa tersinggung juga kadang tidak, tapi kemudian muncul dari dirinya, aku gak hadir wis cek gak ngganggu liyani. Mungkin begitu. Ya, jadi dia tidak tersinggung sebenarnya, nggak tersinggung, dia mungkin terima kasih diingatkan. Lalu akhirnya dia punya ambil napa jenenge sikap lek ngono gak sering-sering hadir di majelis ilmu. Golek aku hadir di majelis ilmu, aku tak golek sing paling adoh gak campur. Itu sikap. Kadang-kadang seperti itu sikap yang diambil. Jamaah sekalian rahimanirahmakumullahu taala. Ya, makanya tatkala seorang itu mau memberikan nasihat, jangan sampai salah cara, salah ngomong. Ya. Nah, untuk menentukan cara yang benar, omongan yang benar itu kita harus tahu dia dulu, dekat dengan dia dulu, tahu karakteristiknya, tahu sifatnya. Nah, setelah tahu itu semuanya, baru kita bisa memilih gimana cara ngomongnya. Itu penting. Ya, harus kenal dulu. Ya, mas kalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, ojo langsung napa? Langsung napa? Gaspol, tak oleh, jangan ya. Ya seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jangan kita menjadi sebab napa? Menjauhnya dia dari majelis ilmu. Ya, jangan kita menjadi sebab menjauhnya dia dari majelis ilmu, jangan kita menjadi sebab hilangnya dia dari majelis ilmu. Harus sabar. Ya, harus sabar. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Ya mungkin diawali dengan memberikan hadiah, ya. Memberikan hadiah apa jenenge yang dia tidak merasa begitu ya. Mungkin sepaket apa? Sepaket kosmetik.
Ya memang butuh bondo kan gitu ya. Sepaket kosmetik isine mungkin jerone napa? Ono tawas, ono deodoran, ono pewangian, ono apalah begitu ya. Kan begitu ya. Kan ada seperti itu. Ya. Ya. Yang sebenarnya itu bisa dihilangkan ya. Kalau dia sudah rutin pakai apa jenenge tawas ya, kemudian sering mandi, tidak hadir ke majelis ilmu kecuali mandi. Tidak hadir ke majelis ilmu kecuali didahului mandi, kemudian bajunya baju baru. Ya mandi ya baju baru gitu ya. Seperti itu, maka ya minimal napa jenenge sik durung apa belum tercium lah begitu nggih. Ya, nasihat seperti itu disampaikan dengan cara yang paling baik, yang terbaik begitu nggih. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Tanpa harus menyinggung hatinya, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali kalau kita sudah dekat dengan dia. Ya, sudah dekat dengan dia. Menyambung kedekatan dengan dia. Dengan cara saling mengunjungi lah misalkan, atau saling memberikan hadiah misalkan ya. Nah seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya, sampai itu terjadi gitu ya. Sampai ada yang resign ndak ngajar gara-gara napa? Gara-gara apa? Dia nggak suka dengan temannya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? BB. Ya. Jadi suka betah aku misalkan gitu. Akhirnya kemudian dia apa? Resign. Sementara teman-teman yang lain biasa saja. Gitu ya. Teman-teman yang lain itu biasa saja. Kenapa? Ya karena mampu menjaga diri, menahan perasaannya, gitu ya, memakluminya kan, karena orang itu diuji oleh Allah dengan macam-macam, bukan untuk dijauhi. Ya. Tapi memberikan apa jenenge nasihat, support gitu ya, diberikan hadiah, diberikan masukan begitu ya, gimana caranya dan lain sebagainya. Kalau sudah dekat gitu ya, maka nasihat itu gampang. Ini ono anu rek apa jenenge deodoran sing apik ngono, aku gawe wis gambu, dihadiahkan kepada temannya ya, semacam itu, atau memberikan nasihat-nasihat yang lain yang perlu ya, macam-macam nggih jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Baik. Ya maka ya harus disambung kembali ya, disambung kembali dengan dia, dikunjungi, diziarahi, diberi hadiah begitu. Na'am wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Aroma setelah makan durian dan pete, apakah dihukumi seperti aroma bawang jika akan sholat? Baik. Aroma apa namanya pete itu ya, itu beda dengan aroma durian. Betul nggih? Betul nggak? Baik. Kalau aroma pete, orang makan pete kan gitu, makan ambuna mboten? Tatkala makannya ndak mampu toh? Ya ono sing mampu, ono sing tergantung iso masak apa enggak kan gitu ya. Cara memasaknya apa? Kalau dimatikan dengan cara dimasak, campur sambal tumpang. Ya. Tapi itu kalau sudah masuk ke mulut, maka akan keluar bau, masuk ke mulut, habis makan kemudian ngomong itu keluar. Nah, tatkala dia keluar sudah terproses dari lambung, keluar aromanya tidak sedap. Aromanya tidak sedap. Apalagi kalau kemudian campur dengan air seni. Kan gitu ya. Ambune koyo tambah gak karu-karuan kan begitu nggih? Ya seperti itu. Ya. Maka pete itu dihukumi dengan makruhnya seperti bawangan tadi, itu hukumnya makruh ya. Tapi kalau durian enggak ya, karena itu relatif. Kalau durian itu betul nggih? Relatif. Ono sing ngambu durian gitu ya. Betul nggih?
ono sing seweneng ambu duren wis kaya dadi napa aroma wangi model gitu ya. Lewat tuku duren wih seweneng. Ono sing lewat tuku duren waduh gitu ya. Gak seneng. Ya Mas rahmani. Kalau itu relatif ya, relatif. Nah, maka itu berbeda. Satunya adalah aroma buah, satunya adalah aroma apa sayur. Ya buah-buah. Jadi itu beda. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi enggak disamakan aroma napa buah durian dengan napa pete dengan dan yang lain sebagainya ya. Nah, karena itu relatif. Sama dengan pisang tadi itu nggih. Ana wong ngambu pisang kok seneng ngeluh, pusing gitu ya. Bukan berarti aroma pisang koyok apa? Pete dan lain sebagainya ndak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Tadi disampaikan wanita tidak boleh memakai minyak wangi sehingga menimbulkan bau ke orang laki-laki Ustaz. Kalau dalam rangka bau badan tadi pakai minyak wanginya agak banyak supaya jadi penetralisir Ustaz. Oh, enggak perlu ya. Enggak perlu ya. Jadi aroma yang karena BB tadi itu sebenarnya ada caranya gitu ya. Di antaranya adalah sering mandi. Tatkala mau habis setiap kali mandi itu pakai tawas misalkan begitu ya. Kemudian kalau dia keluar rumah selalu ganti baju baru. Mau ke majelis ilmu semacam ini harus ambil baju baru yang maksudnya baru itu baru disetrika atau baru dicuci gitu maksudnya. Jangan pakai baju yang sudah dia pakai beberapa waktu lamanya. Itu diantara sarana untuk menghilangkan apa? Bau ya. Kemudian selalu napa jenenge menggunakan bedak pengering di tempat-tempat yang karena bau badan tadi itu karena keringat kan gitu ya. Maka dihilangkan dengan apa? Tempat-tempat yang biasa lembab di badannya itu ditaburi bedak ya. Ditaburi bedak ya. Bedak apa ya? Bedak anake. Bedak bayi. Misalkan begitu kan aromanya mampu menghilangkan ya. Jadi kalau ibu keluar rumah bau napa jenenge wangi bayi gitu ya. Ya, karena enggak itu bukan fitnah ya. Ya, aroma minyak telon. Ya. Jadi begitu di antara cara-caranya seperti itu. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala ya. Baik. Jadi misalkan juga seseorang misalkan ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan BB, enggak usah minder. Tidak perlu minder. Gitu ya. Kenapa? Karena itu sudah bagian dari takdir Allah Subhanahu. Kenapa minder? Enggak usah minder. Cuman harus berusaha gimana caranya menghilangkannya. Begitu enggak usah minder. Kenapa harus minder? Pede aja kan gitu ya. Kenapa? Pede saja. Ini bukan salahku. Sebagaimana ada orang gitu ya Allah subhanallah enggak pernah keringetan, enggak kan gitu ya. Sehingga enggak perlu pakai apa-apa karena memang enggak pernah awake garing terus. Kan ada seperti itu. Ono sing jemek terus, diluk-diluk keringetan, salaman ae keplok. Gitu ya. Salaman lo keplok, tangannya ini keplok. Gitu ya. Badannya di sini diluk wis gegere ngecap. Mau di sini lipatan-lipatan wis gobios gitu ya. Yang itu rentan apa bau. Yang seperti itu saja ada yang enggak bau. Padahal keringete drotos, enggak bau sama sekali. Ya gitu ya. Ada yang kemudian Allah takdirkan bau. Ya, misalkan semacam itu. Tapi tetap pede saja, jangan minder. Kenapa? Karena itu yang buat Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah minder. Ya, enggak usah minder dan jangan gampang apa jenenge tersinggung misalkan tatkala ada gestur temannya yang enggak suka, biasa saja sing pede. Karena kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu berupaya dan berusaha untuk mencari solusi bagaimana caranya. Pede saja. Ya, di antaranya tadi itu yang kita sebutkan tadi itu ya. Jadi selalu berupaya badannya itu kering ya, ditaburi semacam itu ya. Kemudian sering
napa mandi setiap kali majelis ilmu. Nah, misalkan hadir sebelumnya pokoknya harus mandi. Sebelumnya harus mandi, harus ganti baju yang baru semuanya. Kemudian bagian-bagian yang dikhawatirkan menjadi sumber bau itu ditaburi apa? Bedak. Pakai tawas taburi bedak wis berlipat-lipat begitu nggih. Jamaah sekalian rahimanirrahmakumullahu taala. Kemudian pakai misalkan untuk mau kalau minyak wangi menghilangkan mesik. Kalau saja mesik apa namanya? Mesik toharoh. Mesik napa? Toharoh ya. Itu apa namanya? Ndak menyebar warnanya apa? Aromanya tidak menyebar, itu hanya akan tercium wanginya kalau dicium saja ya, itu dipakai ya di tempat-tempat yang dikhawatirkan apa menjadi sumber bau ya. Jadi yang perlu kita perhatikan, yang diberi Allah ujian dengan BB jangan minder, pede saja dan berupaya untuk menghilangkannya, mencari solusinya, harus berusaha. Kemudian kita atau yang lain saudara-saudaranya yang mendapati saudaranya terkena BB harus jaga perasaan, gitu ya. Pokoknya jangan menunjukkan apa ketidaksukaan. Nah, biasa saja, seakan-akan tidak ada apa-apa. Jadi masing-masing begitu. Makanya apa namanya ada kajian, ada kitab Junil Mura'atul Masyair, menjaga perasaan. Jadi masing-masing selalu menjaga perasaan. Ya jamaah sekalian rahimahumullahu taala, jaga perasaannya. Jaga ukhuwahnya. Ya. Seperti itu. Nah, baik, cukup Ustaz, dari WA sudah selesai pertanyaan. Nah. Yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ada suami istri misalkan begitu ya. Bisa salah satu di antara keduanya, bisa suaminya diuji dengan bau badan, bisa istrinya diuji dengan bau badan. Gimana suami itu kok bisa napa jenenge? Karena salah satu di antara keduanya sabar dengan pasangannya. Suami sabar dengan istrinya, istri sabar dengan suaminya. Nah, seperti itulah. Ya, seperti itulah. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala ya. Kan macam-macam ya. Kadang ada ikhwan ya, ada di antara kita yang diuji dengan seperti itu, tapi toh istrinya sabar ya dengannya, bahkan mungkin itu jadi aroma wanginya. Dihidung istrinya, wah ini aroma khas milik suamiku, kan gitu ya. Suaminya pun demikian, dia wis kadung irungnya napa sudah hidung cinta, kan gitu nggih. Ya, aroma istrinya jadi khas, ini khas aroma napa istriku, subhanallah, kan begitu. Ya. Betul enggak ya? Seperti itu kan? Iya. Ya. Sama sekalian rahimakumullahu taala ya. Suami misalkan begitu pulang kerja dorong sempat mandi saja ya. Seperti itu, wis usah dilanjut no. Cukup insyaallah ya. Tapi demikian jamaah sekalian rahimakumullah, bisa kita bahas kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.